kebanyakan orang gagal adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas prakarya. Hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan kewirausahaan. Baik anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini adalah pandemi gelombang kedua, ya. Oleh karena itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memperketat dan mengurangi penularan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kita kenal dengan PPKM darurat, kemudian PPKM level 4 dan seterusnya. Ya, mari sama-sama kita cermati ya, dengan pandemi yang seperti sekarang ini tentunya sangat berpengaruh ya terhadap khususnya kesehatan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari tetap semangat ya untuk selalu sehat, untuk bebas dari COVID-19. Ingat 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ini adalah ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari COVID-19. Kita semuanya selalu sehat walafiat. Nah, baik, walaupun tentunya banyak hal yang menjadikan kita terhambat, terbatasi, namun tentunya mengeluh tak akan mengubah keadaan. Ya, tetap berusaha dan berserah kepadanya, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah pilihan yang terbaik. Ya, kita juga harus menanamkan dalam jiwa kita, ya, dalam keyakinan kita bahwa laut tenang tidak akan bisa membuat seorang pelaut menjadi tangguh, ya, bahkan sangat tangguh. Ya, tentu seorang pelaut tersebut butuh pengalaman ombak besar, badai besar dan seterusnya. Ya, sehingga dia akan terlatih dalam menghadapi berbagai macam hambatan ataupun berbagai macam masalah. Ya, semoga kita lulus ya dan kita tetap berprestasi walaupun di tengah pandemi. Ya. Dan untuk para peserta didik sekalian, tentunya prestasi Anda bisa Anda lakukan dari rumah dengan belajar secara mandiri, mengikuti arahan dari sekolah masing-masing, yaitu belajar jarak jauh atau melalui daring, tentunya dengan komitmen yang tinggi bahwa kalian semua yakin bisa berhasil, ya, terutama dalam meraih cita-citanya. Baik, saya lanjutkan ya. Apakah kalian siap dengan materi kita hari ini? Oke. Ya. Ada banyak wirausahawan sukses, ya. Pertanyaannya adalah mengapa mereka bisa sukses? Ya, bagaimana cara mencapai kesuksesannya? Ya, tentunya di masa-masa pandemi sekarang ya, walaupun sebagian besar para wirausahawan ini hampir gulung tikar, tetapi banyak juga ya yang ternyata meraih sukses. Ya, meraih sukses. Tentu mereka punya trik-trik khusus. Oke. Namun ternyata lebih banyak lagi wirausahawan yang gagal ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Mengapa mereka bisa gagal? Apa saja yang menyebabkan kegagalannya? Nah, untuk menjawab kesemuanya, mari sama-sama kita simak penjelasan materi terkait dengan kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Baik, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Nah, tentunya nanti kita akan jelaskan secara lebih rinci. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami pengertian kewirausahaan dan wirausahawan dengan benar. Oke, ada dua istilah ya, kewirausahaan dan wirausaha. Kemudian peserta didik dapat memahami tujuan berwirausaha dengan benar. Peserta didik dapat memahami sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dan yang terakhir adalah
peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik wirausahawan melalui studi literatur atau informasi dengan benar. Tentunya pada masa pandemi kita tidak bisa langsung secara observasi langsung ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa observasi ya. Kita bisa langsung mengunjungi perusahaan X atau Y dan seterusnya. Ya, sehingga kita bisa menggali, mengeksplor lebih ya dari mereka-mereka yang sukses sebagai wirausahawan. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah data mengenai pengangguran ya, khususnya terkait dengan pandemi COVID yang kita sudah alami mulai dari tahun 2019. Ya, jadi keadaan ketenagakerjaan Indonesia ini data Februari 2021 ya dari berita resmi statistik ya bahwa dari total penduduk usia kerja sebanyak 205,36 juta orang. Ya, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 9,3%. Ya, bayangkan 9,3%. Dikalikan jumlah total, jadi ada sekitar 19,10 juta orang. Itu yang merupakan penduduk usia kerja. Nah, lantas bagaimana? Kita lihat di sini ada beberapa data bahwa pengangguran karena COVID itu ada di angka 1,62 juta jiwa. Ya, luar biasa banyak. Kemudian bukan angkatan kerja karena COVID 0,65. Sementara tidak bekerja karena COVID 1,11 ya. Kita semua bisa lihat di media massa karena COVID ini ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya merumahkan pekerjanya ya. Ada yang sementara bahkan banyak juga yang total ya, artinya di PHK ya. Ini yang tentunya menjadi permasalahan kita semua. Kemudian bekerja dengan pengurangan jam kerja. Nah, mungkin ini sekitar 15,72 juta jiwa orang ya. Ini sekilas tentang data ketenagakerjaan di negara kita. Nah, lantas apa hubungannya? Ya, tentu hubungannya nanti dengan bagaimana kita menciptakan peluang ya, terutama terkait dengan kewirausahaan. Ya, saya mulai dari pengertian apa itu wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini menurut Peter F. Drucker ya, bahwa wirausaha itu adalah sebuah kemampuan ya untuk mencipta ya, untuk berkreasi. Itu harus yang baru, harus inovasi dan juga harus berbeda ya, terutama sekali harus orisinil ya. Jadi harus orisinil. Baik. Saya lanjutkan. Sementara untuk kewirausahaan adalah sebuah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi. Itu menurut Thomas W. Zimmer ya. Jadi ada dua pengertian, wirausaha itu sebuah kemampuan, sementara kewirausahaan itu adalah penerapannya, baik itu kreativitas maupun inovasi. Oke. Nah, sementara secara umum bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa wirausaha atau kewirausahaan adalah sikap, perilaku, dan kemampuan ya. Jadi tidak hanya kemampuan, tetapi harus punya sikap dan juga punya perilaku ya. Jadi sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari ya, menciptakan dan menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, itu sudah disinggung nih ya, terkait dengan keuntungan. Tentunya wirausaha tidak mungkin ya tidak mengejar keuntungan. Tentu itu salah satunya ya, bahwa tujuannya adalah mencari keuntungan. Nah, namun di luar itu tentunya dibutuhkan juga sikap, perilaku, dan kemampuan. Tidak hanya mencari keuntungan. Ya, banyak juga yang para wirausahawan ini bergerak karena itikat baik ya. Misalnya di suatu daerah ada kekurangan barang tertentu, dia tergerak hatinya untuk mencari solusi, yaitu dengan mengadakan atau menciptakan barang tersebut ya. Walaupun ada mungkin sedikit keuntungan, tapi tujuan awalnya adalah membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan terhadap barang tertentu. Ya, ada juga yang seperti itu. Baik, itu mengenai wirausaha dan kewirausahaan. Nah, sedangkan kalau kita pecahkan katanya ya secara terminologi bahwa wirausaha ini berasal dari wira dan usaha. Wira itu seorang pejuang, ya, utama, gagah, berani, teladan, jujur, ya, semua hal baik. Sementara usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan. Jadi pengertian wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan serta memasarkannya. Ya, luar biasa ini ya. Jadi tidak hanya dia bisa menciptakan, tetapi juga bagaimana manajerialnya, bagaimana mengatur permodalan dan juga terutama marketing atau pemasarannya. Nah, pelaku wirausaha ini disebut wirausahawan, ya, wirausahawan. Tapi tidak ada wirausahawati ya. Jadi baik itu laki-laki maupun perempuan disebut wirausahawan atau istilah beken, istilah kerennya entrepreneur, ya, entrepreneur. Ini ada beberapa contoh gambaran ya mengenai wirausahawan di berbagai bidang ya. Ada dalam pangan, kemudian hortikultura atau tanaman dan lain-lainnya ya. Baik, itu sekilas tentang pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Nah, menurut Baygrave, karakter wirausaha itu ada 10D ya, 10D. Ya, D yang pertama adalah dreams ya, mimpi. Jadi mempunyai visi dan kemampuan mewujudkannya. Tidak hanya mimpi ya. Jadi nggak hanya sekedar mimpi, tentu harus visi. Kalau visi itu mimpi yang harus diwujudkan. Ya. Sementara kalau mimpi biasa itu hanya bunga tidur saja. Baik. Kemudian D yang kedua adalah decisiveness atau bekerja cepat dan tepat. Ya. Tidak hanya cepat, tetapi harus tepat sasaran. Berikutnya adalah doers atau tidak menunda-nunda kesempatan. Ingat ya, kesempatan tidak datang 2 kali. D yang keempat adalah determination, yaitu penuh tanggung jawab, pantang menyerah terhadap segala masalah. Ya, jadi jiwanya itu sangat bertanggung jawab dan juga tidak mudah untuk menyerah. Berikutnya adalah dedication, yaitu pengabdian untuk dunia dan juga untuk masyarakat. Berikutnya adalah devotion atau mencintai pekerjaannya. Jadi pekerjaannya harus dicintai dulu, ya, kemudian dilaksanakan dengan ikhlas dan tentunya dengan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah detail atau teliti. D yang ke-8 adalah destiny, ya, yaitu mandiri atau tidak tergantung pada orang lain. Yang ke-9 adalah dollars, ya, uang, yaitu tujuan bisnis adalah mencapai kekayaan, ya, tentunya ya, dan juga keuntungan. Dan D yang terakhir adalah distribute, yaitu mampu mendistribusikan pekerjaan kepada bawahannya. Jadi tidak dikuasai sepenuhnya oleh seorang wirausaha, tetapi didistribusikan. Bahkan seorang wirausahawan yang sukses itu tidak harus ahli dalam bidang tertentu, tetapi dia ahli mencari orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, ini 10D menurut Baygrave yang menjadi patokan karakteristik seorang wirausahawan. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sikap wirausahawan khususnya untuk mencapai kesuksesannya? Maka dibutuhkan minimal 6 ya, minimal 6 sikap. Yang pertama disiplin ya, tentu ya, tidak hanya jadi wirausaha, peserta didik pun harus disiplin ya. Kita sebagai anggota rumah juga, anggota keluarga juga harus disiplin ya terhadap tata tertib yang ada di rumah masing-masing. Yang kedua, komitmen tinggi. Tanpa komitmen yang tinggi, yakin bisa diprediksi bahwa usahanya tidak akan berhasil. Yang ketiga, ini paling utama adalah jujur ya, jujur. Jadi kalau tidak jujur itu juga akan menjadi penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Nah, tentu ini juga menjadi nilai tersendiri ya. Harus barang kreatif, harus barang inovatif. Kemudian mandiri ya, mandiri, dan yang terakhir adalah realistis ya. Jadi realistis sesuai dengan kondisi baik itu permodalan, baik itu situasi
marketing dan lain-lainnya. Contoh misalnya, kondisi sekarang sedang COVID-19, maka kita harus realistis dengan keadaan, ya. Jadi tidak harus muluk-muluk, tidak harus ngoyo ya, bahwa ini harus A, tapi harus coba berpikir realistis, disesuaikan dengan pasar atau kondisi masyarakat yang sekarang. Ya, itu tadi ke-6 sikap wirausahawan, ya. Ini minimal harus dipenuhi, minimal harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Baik, berikutnya tahap-tahapan kewirausahaan. Ada 4 tahapan ya dalam kewirausahaan. Yang pertama, tahap memulai. Nah, ini yang sulit ya. Memulai dari diri sendiri itu sulit ya. Ketika sudah berjalan mungkin lebih enteng dibanding awalnya. Sama halnya ketika kita mendorong sebuah mobil yang dari posisi diam, itu tentu akan jauh lebih berat dibandingkan kita mendorong mobil yang sedang berjalan. Nah, itu filosofisnya ya. Tapi mudah-mudahan kita harus bisa tahu ilmunya bagaimana kita memulai. Jadi tahap ini diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising. Nah, sekarang banyak franchising ya, terutama usaha-usaha minuman, kopi ya, kopi, kafe kecil dan lain-lainnya itu sekarang sangat merebak. Ya, juga bisa memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Nah, itu terkait dengan memulai. Ya, bisa dimulai dengan observasi lapangan, situasi kondisi masyarakat dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ketahapan kedua adalah melaksanakan usaha. Jadi tidak hanya memulai, harus konsisten dan komitmen untuk melaksanakan. Ya, kita sudah punya ide nih, jangan sampai hanya sekedar ide, hanya sekedar mimpi ya. Harus diwujudkan dengan cara dipraktekkan, yaitu dilaksanakan. Yaitu tahapan wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Misalnya pembiayaan, ya, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi dan lain-lainnya. Ya, jadi tidak hanya melaksanakan, tetapi juga berusaha untuk manajemen ya, sehingga nanti jiwa manajerialnya akan lebih terasa. Oke, itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah mempertahankan usaha. Ini juga penting ya, dan sangat berat tentunya. Ya, ketika kita bisa memulai, melaksanakan, ternyata ada hambatan di sana sini. Misalkan sekarang nih dengan adanya pandemi tentunya tingkat daya beli masyarakat itu pasti turun. Nah, ini bagaimana tuh para wirausahawan itu bertahan di kondisi seperti ini ya. Jadi mempertahankan usaha ini penting. Tahap di mana wirausahawan melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi ya. Nah, contoh misalnya saya ambil contoh misalnya usaha minuman ya. Mungkin sebelum pandemi ini seorang wirausahawan kafe itu menata sedemikian rupa sehingga kafenya itu menarik dan banyak orang yang tertarik untuk sekedar nongkrong, ngopi dan lain sebagainya di situ. Nah, tetapi karena sekarang tidak memungkinkan untuk berkerumun, tidak memungkinkan untuk makan di tempat, maka salah satu usaha untuk mempertahankannya itu adalah menganalisis bagaimana caranya. Misalnya dengan dibuatlah kemasan dalam bentuk botol yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat dari rumah masing-masing ya. Sekarang sangat merebak ya usaha jasa jasa pengiriman barang, paket barang. Nah, ini juga salah satu peluang usaha. Baik. Dan yang keempat tentunya adalah mengembangkan usaha. Jadi tidak hanya puas sampai ke batasan bisa mempertahankan, tetapi kalau bisa dikembangkan. Misalnya kita buka cabang di berbagai kota, di berbagai daerah. Wah, itu adalah salah satu usaha untuk mengembangkan mengembangkan usaha kita ya. Jadi tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang diambil ya. Itu tadi 4 tahapan wirausaha. Saya yakin para peserta didik ini bisa mempraktekannya ya dengan mulai dengan contoh-contoh usaha-usaha kecil ya, sehingga tidak hanya sekedar teori tapi juga bisa diaplikasikan ya, bisa dipraktekkan, tapi tetap dari rumah masing-masing. Itu ya. Oke, baik.
ini sudah di penghujung kegiatan, ya, sudah di penghujung materi, bahwa tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana atau apa pengertian wirausaha, kewirausahawan, kewirausahaan, kemudian bagaimana sikap-sikap seorang wirausaha, bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam memulai wirausaha. Nah, tentunya ini menjadi materi yang luar biasa ya, yang nanti bisa dipraktekkan dari rumah masing-masing. Oke, di akhir pertemuan ini saya akan menyampaikan kata-kata mutiara dari Thomas Alva Edison, bahwa kebanyakan orang gagal adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Saya ulangi ya, kebanyakan orang gagal adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus tetap jaga komitmen kita. Ya, salah satu sifat atau sikap wirausaha adalah pantang menyerah, ya, dan komitmen tinggi, percaya diri. Ya, dengan begitu bahwa kesuksesan mungkin tidak bisa diraih hanya dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali percobaan. Membutuhkan ribuan, bahkan mungkin jutaan kali percobaan. Tapi yakinlah, dari masing-masing step by step itu kita akan menemukan langkah demi langkah untuk menuju tangga kesuksesan. Baik, sekian materi dari saya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.